Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar jelas ya. Ya, ya, kita baik, para ikhwas sekalian, para hadirin, para peserta. Insya Allah kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya musabbira Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadla al-khitaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan tentunya dengan nikmat ini menjadikan kita bersyukur, bukan menjadikan kita kufur. Menjadikan kita bersyukur, bukan menjadikan kita takabur. Menjadikan kita bertambah syukurnya, bukan menjadikan kita semakin rakus, semakin tamak, semakin terdorong untuk selalu berlebihan, untuk selalu berbanyak-banyakan, sebagaimana takasur, terutama di ayat yang pertama yang sudah kita tadarusi di pekan yang lalu. Dan juga tidak lupa salawat beserta salamnya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti, di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dan insya Allah kita akan memasuki tadarus surat At-Takasur ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Baik. Sebelumnya sedikit mengingatkan mungkin untuk para peserta, terutama peserta yang baru, eh, kita sesi kita pada majelis tadarus ini tentunya terdiri dari eh, sesi tadarus dengan pemateri utama yaitu Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Kita akan bertadarus bersama beliau, akan dijelaskan tafsirnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mungkin takutnya tahu ataupun lupa, terutama yang baru, ada sesi dengan para tutor. Ya, jadi setelah selesai dengan Dr. Rahmat, pemaparan materi, bertadarus dengan beliau bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi dengan para tutor. Jadi setelah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu masuk ke breakout room. Masuk ke breakout room. Insya Allah mungkin untuk nama-nama kelompoknya sudah dibagi oleh admin, ada Ustaz Salman. Kalau seandainya mungkin belum tahu ataupun namanya belum ada, barangkali bisa konfirmasi di grup utama, bisa konfirmasi ke admin, ke Ustaz Salman. Nah, baik, eh, Bapak, Ibu-ibu, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan bertadarus masih di surat At-Takasur, tentunya ayat yang kedua. Baik, sebelum kita mulai materi utama, seperti biasa siapkan jari-jarinya untuk menjawab soalan-soalan pembuka pada malam hari ini. Baik, eh, apa bunyi ayat yang kedua di surat At-Takasur? Dimulai yang teringan dulu. Apa bunyi kedua atau ayat yang kedua di surat At-Takasur ini? Silakan jawab, bisa jawab di kolom chat ya. Eh, Ayat yang kedua apa? Dari surat At-Takasur. Silakan. Silakan bisa jawab di kolom chat. Hatta zurtumul maqabir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Hatta zurtumul maqabir. Baik. Nah,
Menceritakan tentang apa ayat kedua ini? Menceritakan tentang apa ayat kedua ini? Hatta zurtumul maqabir. Sekilas menceritakan tentang apa? Ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Menceritakan tentang apa kira-kira? Sekilas. Ayat hatta zurtumul maqabir. Sampai mati. Sampai mati. Kematian. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tentang kita yang pasti mati. Nah, masih tentang kematian. Kita yang hidup. Bapak, ibu. Pertanyaan sederhana. Pernahkah melihat atau mengantarkan orang yang meninggal sampai ke tempat terakhir, tempat terakhirnya yaitu di kekuburan, ke makam. Pernah sering keinginan terhadap yang lain. Pernah, pernah ya, rata-rata pernah. Kemudian terkait kematian, masih terkait kematian. Nah, adakah harta kita di dunia yang kita punya bisa dibawa mati? Atau adakah harta yang bisa dibawa mati? Pertanyaan selanjutnya, adakah harta yang bisa dibawa mati? Ada yang bilang tidak ada, ada yang bilang ada. Kalau ada berarti apa? Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, kalau ada apa? Kalau yang jawab ada, harta yang dibawa mati. Kalau ada, apa harta itu? Nah, sedekah jariah, harta yang diinfakkan. Hmm, harta yang diinfakkan jalan Allah. Masya Allah. Harta yang pernah kita sedekahkan. Baik. Selain harta, apakah ada lagi? Ada lagi mungkin selain harta yang bisa dibawa mati ataupun yang ikut kita sampai ke peristirahatan terakhir kita. Ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Amal jariah. Ya, sedekah jariah tadi ya, amal jariah. Amal anak soleh yang mendoakan. Doa anak soleh. Baik. Allah barik fiik. Doa anak soleh yang mendoakan. Amal jariah. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih atas partisipasinya, atas jawabannya. Itulah tadi kurang lebih sedikit pertanyaan-pertanyaan pembuka di ayat yang kedua surat At-Takasur. Ayat kedua surat At-Takasur. Baik. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi. Setelah ini kita bersama-sama menyimak, mendengarkan dengan hati-hati, dengan khusyuk, dengan mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan simak dan bertadarus bersama tentunya ayat yang kedua dari surat At-Takasur bersama Ustadz kita, guru kita semua, Fadilah Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami silakan. Tafadhol Ustaz. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا أستاذ أجوز، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به يا رب العالمين، اللهم آمين. Para pembelajar tadarus Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mentadarusi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita semua dengan Al-Quran Al-Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas surat At-Takatsur ayat yang kedua. Alhamdulillah tadi sudah dipandu oleh Ustadz Agus mengenai tamhidnya, pendahuluannya. Sekarang kita akan memasuki tafsirnya, makna dari surat At-Takatsur ayat yang kedua insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, dipersilahkan untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti hatta? Apa arti hatta? Silakan. Masya Allah. Jazakumullahu khaira. Sampai ya, sampai. Baik. Yang kedua, apa arti zurtum? Apa arti zurtum? Masya Allah. Apa arti zurtum? Kamu sekalian memasuki, ya. Betul. Zurtum adalah kamu sekalian memasuki. Baik. Mumtaz. Nah, boleh memasuki, boleh melewati. Boleh menziarahi. Ya, tetapi di ayat ini yang lebih tepat adalah kalian memasuki. Kemudian al-maqabir. Apa arti maqabir? Apa arti al-maqabir? Kuburan. Al-maqabir artinya kuburan. Masya Allah. Hatta zurtumul maqabir. Jadi artinya hatta zurtumul maqabir. Artinya sampai kalian memasuki kubur. Baik. Siapa yang menyampaikan di sini? Siapa yang berfirman di sini? Allah. Allah menyatakan apa kepada manusia? Ya, betul, Allah yang menyatakan. Allah menyatakan kepada manusia, hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah kepada manusia, kepada kita? Sampai kalian memasuki kubur. Baik. Selesai tafsirnya, Ana ingin jelaskan kembali hadis yang sebelumnya kemarin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtum al-maqabir? Sampai kalian memasuki kubur. Kenapa hal tersebut
yang disampaikan oleh Allah. Ternyata kemarin sudah kita temui jawabannya di hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul mengatakan, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Bahwa kita ini, anak manusia ini, anaknya Adam ini, selalu menyebut harta, 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 harta. Karena tidak pernah puas. Kemudian kita juga disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyain minal mal." Seandainya kita punya dua lembah harta, maka kita ingin menambah harta yang berikutnya, lembah harta yang berikutnya yang ketiga. Jadi ada sifat, namanya sifat ingin bertambah harta. Itu sifat itu ada. Ya, tamak. Terus kata Nabi SAW, tidaklah sifat tamak itu berhenti, kecuali, kata Nabi, kecuali mulutnya terisi dengan mulutnya terisi dengan tanah. Jadi firman Allah ini dijelaskan dengan hadis Nabi bahwasanya ada sifat terus-menerus pada diri seorang hamba, terus ingin bertambah hartanya, terus ingin bertambah hartanya, terus ingin bertambah lagi, ingin bertambah lagi. Seperti yang sudah disebutkan kemarin, punya 100 juta tabungan, ingin bertambah menjadi 200 juta, 200 juta ingin bertambah menjadi 300 juta, 300 juta ingin bertambah menjadi 400 juta, dan seterusnya. Ada sifat itu pada diri kita, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Artinya, sifat itu akan terus ada. Artinya sifat itu atau harta itu akan terus menggoda kita. Harta itu akan terus menggoda kita. Terus kita dibisikkan oleh setan untuk menambah harta, menambah harta, menambah lagi, menambah lagi, menambah lagi. Itu akan terus terjadi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian wafat. Dijelaskan dalam hadis lain, ya, dijelaskan dalam hadis lain begini. Kata Nabi SAW bahwa manusia itu, Nabi menggambar. Kita lihat di sini. Nabi SAW suatu ketika membuat gambar. Nah, ini gambarnya. Gambar ini agak kurang, tapi mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nabi melihat membuat gambar. Gambar yang pertama yang Nabi buat adalah gambar berwarna garis biru ini. Nabi membuat kotak biru ini. Nih, dibuat oleh Nabi kotak seperti ini. Ini adalah, kata Nabi, ini ajal manusia. Kotak biru ini adalah ajal manusia. Jadi kita sudah ditetapkan oleh Allah ajalnya. Berapa ajal panjang umur kita itu sudah ditetapkan. Kemudian Nabi SAW menggaris garis yang tengah. Garis tengah ke atas seperti ini. Sampai di dalam tetapi tembus ke atas. Ya, jadi garisnya itu tembus ke atas. Tetapi dibedakan antara yang dalam dengan yang di atas, ya. Kata Nabi, garis yang tengah ini dari bawah sampai atas ini adalah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia. Kita berjalan sesuai dengan suratan takdir yang sudah Allah takdirkan. Kita berjalan. Kemudian, kata Nabi, garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Adalah angan-angan yang warna hijau. Yang warna hijau adalah angan-angannya. Kemudian kata Nabi SAW, sebelah kanan
dan kiri, garis-garis ini adalah garis musibah atau sakit. Musibah atau sakit. Jadi, setiap hamba yang Allah ciptakan sudah punya kotak-kotak seperti ini. Hidup kita sudah dibatasi oleh Allah dan lengkap dengan musibahnya, lengkap dengan nikmatnya. Masing-masing sudah punya kotaknya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ketika manusia itu lahir, posisinya di sini, di bawah sini, manusia ini berjalan semakin hari semakin bertambah umurnya. Kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Kapan sakit itu datang. Musibah itu bisa kecelakaan, bisa jatuh, nauzubillah min dzalik, bisa gempa bumi, bisa banjir, dan seterusnya. Musibah. Sakit itu kita tahu sakit. Jadi ada musibah, ada sakit. Kita ini tidak tahu ketika kita menjalani umur kita, jalan hidup kita, kita tidak tahu kapan kita akan terkena sakit, kapan kita akan terkena musibah. Kita juga tidak tahu sakit apa yang Allah takdirkan untuk kita, musibah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita tidak tahu. Tapi semua itu sudah tercatat rapih di buku takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berbeda-beda jalan takdirnya sesuai keputusan Allah, dan Allah memutuskan takdirnya dengan hikmah, dengan adil, dengan penuh maslahat untuk hambanya. Ingat, Allah memutuskan takdir dengan hikmah dan adil. Baik, kita sebagai manusia lahir di sini, kemudian kita berjalan menuju tua, bertambah umur, bertambah umur. Seandainya ketika kita melewati umur tertentu, di situ Allah takdirkan ada garis, terkena melewati garis yang sudah Allah takdirkan, maka akan terjadi pada saat itu sakit atau musibah. Mustahil tidak kena, pasti kena. Sakit atau musibah. Ya. Nah, selama tidak ada garis sakit atau musibah seperti ini yang ini, maka hidupnya dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak terkena musibah, dia juga tidak terkena sakit. Posisinya baik-baik saja. Kemudian ketika melewati garis yang ini, maka dia akan terkena sakit atau musibah. Kemudian sembuh kembali. Kemudian dia akan naik lagi. Terus. Kemudian ketika bertemu garis lagi, garis suratan takdir sakit atau musibah, maka dia akan sakit lagi atau kena musibah lagi. Terus dia naik lagi, ketika sudah selesai, dia sembuh, dia naik lagi. Kemudian ketika ada garis lagi, maka dia akan terkena musibah atau sakit. Musibah dan sakit ini bisa saja tebal di sini. Ini semua tergantung Allah. Kita tidak tahu. Tergantung Allah. Ini bisa saja tebal sehingga musibah itu berkepanjangan. Ya, terus gitu. Kita berjalan menuju ajal kita, menuju ajal kita dengan musibah yang Allah berikan berjalan bisa. Bisa juga musibah itu atau sakit itu hilang. Kemudian kita berjalan dengan jalan yang nyaman dan aman. Kemudian ada garis lagi, maka musibah lagi, sakit lagi. Ada yang garisnya panjang seperti ini, ada yang garisnya pendek seperti ini. Bedanya adalah jika Allah tetapkan garisnya panjang, maka musibahnya musibah besar. Jika Allah tetapkan garisnya pendek, maka musibahnya musibah kecil. Ya, tergantung tingkat panjangnya garis yang Allah tetapkan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang Allah gariskan untuk kita. Paham? Coba Bapak Ibu bayangin, hatta zurtumul maqabir artinya adalah sampai kalian mati. Berarti menuju kematian yang dihadapi oleh kita apa? Hmm? Lihat gambar ini.
menuju kita kematian. Nih, yang kita hadapi apa? Kalau yang kosong ini menunjukkan apa? Yang tidak ada garis menunjukkan apa? Silakan dijawab. Kalau yang garis kosong, sehat, tenang. Kalau yang garis kosong, sehat atau tenang, nyaman. Kalau yang garis kanan atau kiri menunjukkan musibah, sakit, ujian. Baik, berarti kita ini hidup, kita ini hidup menuju ajal kita, ya, ke atas sana terus bertambahnya umur, kita itu tidak akan lepas dari yang namanya sehat, tenang, nyaman, dan sakit atau musibah. Antara dua itu hidup kita. Antara dua itu. Hatta zurtumul maqabir. Ya, dalam menjalani hidup kita yang sudah pasti ada di situ ada kenikmatan dan sudah pasti di situ ada musibah. Di saat itu manusia, hampir semua manusia, dia memiliki cita-cita dan angan-angan. Cita-cita dan angan-angan ini, kata Nabi, melebihi ajalnya. Cita-cita dan angan-angannya melebihi ajalnya. Artinya apa? Dia berharap punya cita-cita akan misalnya menjadi miliarder. Dia punya harta yang banyak melimpah. Dia usaha di sini, usaha di sini, usaha di sini, berhasil, kemudian dia jatuh lagi, kemudian berhasil jatuh lagi. Ternyata ajal mendahului dia. Cita-citanya belum tersampaikan. Ya, ini kebanyakan manusia seperti itu. Jadi angan-angan di dunianya melebihi ajalnya. Kebanyakannya begitu. Dia bercita-cita ingin memiliki rumah di sana. Dia bercita-cita setelah punya rumah untuk dia, dia ingin punya rumah buat anaknya. Setelah dia bercita-cita dapat rumah untuk anaknya, dia bercita-cita ingin rumah untuk anak yang kedua. Setelah punya anak yang kedua, dia bercita-cita ingin punya bisnis di sana. Setelah itu dia bercita-cita ingin punya ini, ingin punya ini, ingin punya ini, dan terus terus angan-angan cita-cita itu akan terus membayangi manusia, ya, membayangi manusia sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhirnya dia wafat, angan-angannya lebih panjang daripada umurnya. Apa fungsi musibah dan sakit di sini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Apa fungsi musibah dan sakit ini? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa Allah buat di sini musibah sakit? Ada musibah banjir, ada musibah sakit, ada gempa, ada kebakaran, nauzubillah min dzalik, ada tsunami, nauzubillah min dzalik. Nah, nah ini yang tepat adalah untuk mengingatkan manusia agar jangan tertipu dengan angan-angannya. Fahim? Ya, untuk mengingatkan manusia agar tidak tertipu dengan angan-angannya. Lagi-lagi untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah, tidak tertipu dengan apa? Dengan yang warna apa? Tidak tertipu dengan yang warna apa? Ada warnanya di ini. Dengan warna hijau. Sekarang anak tanya antum, antum sudah tadarus semua. Namun tanya antum, apakah harus musibah dan sakit yang menjadikan antum tidak berangan-angan, atau antum bisa menahan angan-angan itu sendiri? Paham nggak maksud pertanyaannya? Apakah eh, harus Allah kasih musibah dulu, ya, Allah kasih dulu sakit, baru antum bisa menghilangkan angan-angan dunia yang fana ini? Atau dalam keadaan sehat walafiat, antum bisa hilangkan itu angan-angan itu? Hah? Antum berusaha untuk menghilangkan angan-angan itu? Pokoknya jangan.
Ya. Jadi kita ini kalau bisa kaum muslimin dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat ini sehat itu kita bisa mengurangi angan-angan kita ini, ya. Kita harus sering mengingat kematian hatta zurtumul maqabir. Kita itu menuju kematian. Semakin kita bertambah umur itu semakin mendekati ajal kematian. Maka harusnya yang dipikir adalah bukan angan-angan duniawi lagi, bukan ingin bertambah hartanya, bukan ingin bertambah mobilnya, bukan ingin bertambah apanya lagi kekuasaannya, bukan. Jikapun ya, jikapun dia ingin bertambah hartanya dan kekuasaannya, dia ingin menjadikan harta dan kekuasaannya itu untuk amal saleh. Ya, sekali lagi, jikapun dia ada angan-angan ingin menambah hartanya, itu dia ingin hartanya itu dipakai untuk bangun masjid misalnya. Saya pengen punya buat bangun masjid misalnya. Seandainya dia bercita-cita ingin punya tambahan rumah misalnya. Dia ingin rumah itu saya ingin satu ingin saya wakafkan misalnya. Seandainya dia berangan-angan ingin punya kekuasaan, sudah semakin tua dia ingin punya kekuasaan, niatnya adalah saya ingin kekuasaan saya adalah untuk menyebarkan agama Islam misalnya. Kalau angan-angan seperti itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai angan-angan kita terus menginginkan lebih lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, yang itu bertambah hanya untuk dunia saja. Harta lagi ingin bertambah lagi, ingin bertambah lagi, ingin menumpuk-numpuk harta, tamak harta, sampai akhirnya ajal jugalah yang memberhentikan angan-angan palsu itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi al surat At-Takatsur ayat 2 ini menjelaskan kepada kita hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sampai kalian memasuki kubur. Maksudnya adalah kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, alhaakumut takatsur, kalian akan terus ingin berbanyak-banyak, kalian ingin terus berbanyak-banyak sampai kalian itu sampai keinginan kalian berbanyak-banyak itu putus gara-gara kematian. Ngerti ya? Kalian terus akan terus ingin berbanyak-banyak, alhaakumut takatsur, ingin berbanyak-banyak sampai lupa akhirat. Lupa akhirat. Kalian ingin berbanyak-banyak di dunia, lupa akhirat. Terus seperti itu kalian hatta zurtumul maqabir, tidak kalian berhenti kecuali kematian yang berhentikan kalian. Kurang lebih seperti gambar yang di hadapan kita. Ya, sudah sakit, masih aja pengen dunia. Sudah kena musibah, masih pengen dunia. Terus nggak kapok-kapok. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini gambaran umum manusia. Ini gambaran umum manusia seperti ini. Namun para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mau seperti ini. Kita tidak mau seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan sampai apa namanya? Angan-angan ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi bertambah itu ada dalam hati kita terus menerus. Jangan sampai. Kalau sesekali itu ada, itu manusiawi. Anak ingin tambah, sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari pengen lagi, tambah lagi, atau 3 hari sekali kambuh lagi penyakit, ingin tambah lagi, ingin banyak lagi, seminggu sekali kambuh lagi penyakit, ingin tambah lagi, ini banyak penyakit kalau seperti ini. Jangan sampai keinginan ingin bertambah lagi harta, bertambah lagi harta, bertambah lagi terus-terusan, jangan sampai. Ya, kecuali tujuan antum untuk umrah, haji furada, untuk mengumrahkan orang lain, untuk wakaf, untuk bangun masjid, untuk membuat sumur, untuk menginfakkan di anak-anak yatim, anak-anak fakir duafa, silahkan. Tapi kalau nggak ada niat itu, anak nasihati jangan. Kalau cuman hanya untuk membanggakan, memperbanyak harta, menimbun harta, maka na'udzubillah min dzalik akan terjadi seperti yang digambar ini. Ya. Jadi eh, kalau kita pindah ke tadaburnya, kalau kita pindah ke tadabur ayat 1 dan 2 kita gabungkan bahwa sifat takatsur akan terus membayang-bayangi kita.
sampai kita mati. Tapi ingat, ingat ya, kita insya Allah dengan izin Allah, dengan tadarus, dengan saling menasihati, dengan berdakwah bersama-sama, dengan bergabung dengan orang-orang saleh, dengan mengingat kematian terus-menerus, kita bisa mengendalikan sifat ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Kita bisa kendalikan itu. Jadilah orang yang cerdas, orang yang mengerti. Jangan sampai tertipu dengan angan-angan. Ajal kita pendek, angan-angan jangan mau dibohongi oleh angan-angan. Ya, jangan mau dibohongi oleh angan-angan kita. Fokuslah. Barang siapa yang bercita-cita, barang saya bercita-cita, cita-citalah setelah kematian, kebahagiaan setelah kematian. Ya, cita-citalah kebahagiaan setelah zurtumul maqabir. Setelah mati, masuk ke dalam kubur, silahkan cita-citalah kebahagiaan di dalam kubur. Jangan cita-cita kebahagiaan di atas kubur, di tanah. Soalnya yang di atas tanah ditinggalkan. Cita-citalah kebahagiaan yang ada di dalam kubur. Jangan sampai bercita-cita berlebihan kebahagiaan yang ada di atas tanah. Yang di bawah tanah, dalam kubur, atau sekalian yang di atas langit. Jangan di langit, setinggi langit. Jangan. Di atas langit, surga. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sementara mungkin ulasan tafsirnya. Nanti tadaburnya lebih dalam lagi. Dan tazkiyahnya dengan para ustadz-ustadz yang ada di sini. Insya Allah silahkan dibahas lebih dalam lagi dengan mereka-mereka mengenai ayat ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz Agus, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad atas penjelasan mengenai ayat kedua ya, tafsir ayat kedua surat Takasur. Baik para peserta, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi selanjutnya dengan para tutor ya. Di sini ada Ustadz Amin, ada Ustadz Faiz, ada Ustadz Mega, terus ada Ustadz Wardah dan juga Ustadz Hanifah. Silakan pilih tutornya masing-masing sebagaimana yang sudah dibagi oleh admin. Jika belum, seandainya belum terlihat namanya di grup, tidak mengapa bisa join di tutor yang ada. Jadi jangan lupa masuk ke breakout room masing-masing. Kalau di komputer, di layar komputer, di sana ada di bagian more ya, yang ada titik tiga itu bisa diklik dan di sana ada breakout room ya, bisa diklik, bisa masuk dan nanti milih kelasnya atau tutornya. Kalau di HP biasanya di HP juga ada yang ada kotak 4 gitu. Kotak 4 breakout room, kemudian diklik dan dipilih kelasnya atau tutornya. Kita akan masuk insya Allah di tutor masing-masing. Mohon mungkin admin Ustaz Salman barangkali seandainya ada yang belum masuk nanti dibantu masuk ya.
Mohon maaf tadi waktunya buru habis. Nah, jadi Pak, siapa tadi Dokter tadi ada yang nanya tadi Nah, konotasi di ayat apa namanya tentang harta tadi gitu kan, takasur. Eh, itu sifatnya apa ya? Negatif apa positif katanya? Mungkin maksudnya gimana Pak? maksudnya pertanyaan. Eh, kan berkaitan dengan harta. Sebenarnya harta itu dampaknya negatif apa positif sih untuk kita? Ada istilah kan fal apa fastabiqul khairat, falyatanafasil tanafisun gitu. Bagaimana kalau harta digunakan untuk itu? Nah, sudah disampaikan di pekan yang lalu bahwa harta itu adalah qiyam. Harta itu penopang kehidupan, bahkan penopang ibadah kita. Umroh pakai harta, haji pakai harta, zakat pakai harta, kurban besok kita kurban pun pakai harta. Maka barang siapa yang mencari rizki, kemudian rizkinya mencari harta, kemudian hartanya menopangnya untuk menuju kebahagiaan akhirat, itu tidak masalah. Itu tidak takatsur, tidak alhaqumut takatsur, ya. Tetapi bisa bisakah kita memastikan bahwa kita seperti itu, ya? Kebanyakan kita itu ingin bertambah harta, niatnya memang untuk ibadah, tapi akhirnya kebanyakannya ingin menambah harta untuk kebahagiaan di dunia ini. Jadi ayat ini adalah peringatan dari Allah kepada kita, nasihat dari Allah kepada kita, jangan sampai harta itu, berbanyak-banyak harta itu menyebabkan kita lalai dari akhirat, lalai dari taat, terlena dengan harta, terus berhentikan kita adalah kematian. Jangan sampai. Jadi ayat ini nih sebenarnya bukan menjadi bukan bukan larangan mencari harta, bukan larangan menjadi orang kaya, bukan. Bukan. Sahabat itu banyak yang Allah berikan harta yang banyak. Ayat ini adalah larangan jangan sampai harta itu melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya. Dan jangan sampai itu terus-terusan. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Itu jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kita harus bisa menghentikan itu. Jadi tahun ini berkurban, ayo berkurban. Saya udah start di kampung saya. Kalau antum punya uang lebih, coba buktikan antum kurban 2 kali ya tahun ini. Gitu. Kalau buktikan bahwa kita semua pelajar alhaqumut takatsur, ayo kurban. Pas-pasan saat kurban aja pas-pasan. Yang penting ada duit. Ya, kan? Kecuali nggak punya, nggak kurban. Ini depan kita kurban. Yang sudah kurban, tambah coba 2 kali kurban. Nggak sanggup, cuma sanggup 1 kali. Nggak apa-apa. Nah kalau kita udah sampai seperti itu, maka insya Allah harta itu tidak jadi masalah buat kita. Saya berjuang. Saya apa ini? Ada anak yatim nih saya infakkan tiap bulan rutin. Insya Allah itu tidak masalah kalau sampai seperti itu. Atau saya ingin dapat rezeki, saya ingin umroh Ramadan 2026. Saya tabung untuk umroh Ramadan 2026. Itu nggak apa-apa, gitu. Buktikan Allah melihat kita. Jadi ayat ini teguran bagi orang yang mengumpulkan, menambah banyak untuk maslahat dunia. Itu yang menjadi negatif, yang dicela oleh Allah orang-orang yang seperti itu.
yang angan-angan lebih panjang daripada umurnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Yuk, mari kita buktikan. Jangan kita hanya bicara saja, kita buktikan. Dan minta tolong sama Allah, kita buktikan bahwa ya Allah, saya ingin berjuang di jalanmu dengan harta yang saya miliki. Jangan beli motor aja mau, mahal-mahal. Utang-utang, giliran kurban aja, harga kurban naik, protes sekarang Ustaz Agus. Banyak yang protes. Kok kurbannya sekarang 3.750.000, 4 juta. Pada protes, naiknya cuma 250. Protes mereka. Nah, jadi kita tuh terkadang suka gimana ya, sadar nggak sadar. Makanya tadi kalau Ustaz Agus tadi udah bilang, beliau bilang alhaakum, kita tuh udah kena. Jadi di sini nggak ada yang selamat sebenarnya. Cuman kenanya ada yang tipis, ada Hmm. yang banyak. Ya nggak Ustaz? Semua udah kena kok. Ya, yang nggak kena alhaakumut takasur cuma Nabi. Tadi siang Ustaz Agus belajar gimana Nabi kelaparan, Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan. Anda tanya di sini ada nggak yang pernah kelaparan nggak punya makanan? Nggak ada kan? Semua punya makanan. Jadi kayak gitu ya Ustaz. Tadi kita belajar siang-siang, Nabi sampai kelaparan, nggak punya makanan. Abu Bakar, Umar, itu baru nggak alhaqumut takatsur. Kita ini belum bisa. Kita ini belum bisa kaum muslimin. Jadi hati-hati maksudnya, hati-hati. Gitu. Silakan cari rezeki, dia penopang tapi topanglah untuk ketaatan, topanglah untuk kebahagiaan akhirat. Kita ini masih lemah imannya, kita belajar terus, nggak apa-apa. Kita berikhtiar sama-sama. Namullah alam. Terus ada lagi kalimatul khitam barangkali itu sudah tadi sekalian ya. Ya, eh, anak kira kita ini hanya butuh untuk eh, mentazkiyah iman, mentazkiyah hati kita, mentazkiyah hati kita untuk jujur sama Allah deh, jujur. Jujur kalau kamu minta rizki untuk ibadah, untuk taat, jujurlah, coba buktikan. Udah itu aja, buktikan bahwa kamu berjuang yang diharapkan benar-benar ingin ingin mendapat ridho Allah, cari rizki benar emang pengen umroh gitu misalnya. Cari rizki emang benar ingin bantu orang. Coba buktikan saja. Sekarang tinggal membuktikan saja. Karena mencarinya udah terbukti nih pada nyari rizki semua. Udah terbukti. Tapi setelah dapat coba buktikan bahwa rizki itu ingin dijadikan rizki yang membawa kita kebahagiaan pada akhirat. Coba saya buktikan. Ya, tinggal buktikan saja supaya kita tidak terkena al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai kita mati. Karena kita ini dikit lagi mau mati semuanya. Sedikit lagi surtum, antum ana nggak lama lagi akan masuk kubur. Sedikit lagi. Maka anak nasihati sedekahlah sedikit-sedikit sedekahlah. Berilah. Kalau bisa banyak-banyaklah. Itulah yang akan menjadi naungan kita di akhirat nanti. Itulah kebahagiaan kita. Nah, anak nasihati diri anak nomor satu dan kita semua. Allahu a'lam barakallahu fiik. Ada yang bertanya dokter? Gimana? Kenapa? Ini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kita hidup berkeluarga. Terjadi konflik. Imadiyah dan amaliyah. Maksudnya saya udah meyakini, mengimani harta itu sebagai penopang dan saya harus jadikan dia sebagai penopang akhirat misalnya. Saya udah mengimani. Tapi ketika saya ingin mengamalkan terjadi konflik dengan istri, dengan suami. Bagaimana ini? Nah, inilah pentingnya suami istri ngaji ini. Ini ini ada bab tersendiri lah ya. Ini ada bab suami mendakwahkan istri, istri mendakwahkan suami. Ya, itu ada bab tersendiri. Fahamkan istri, si istri fahamkan suami. Sampai dua-duanya memahami pemahaman yang sama, mengerti, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Semoga Baik, Allah barakallahu mudahkan. fiik. Jazakumullah khairan. Terima kasih dokter atas ilmunya tentunya. Ikhwas sekalian, para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kita sudah bertadarus ayat yang kedua di surat At-Takasur. Mudah-mudahan tentunya kita bisa amalkan
ayat yang kedua ini dalam kehidupan kita. Tentunya takasur kita tahu semua ini adalah penyakit hati yang memang menghinggapi semua orang gitu kan. Dan juga kita lawan dengan hati kita juga, dengan niatan kita, dengan iman kita bahwasanya itu semua tidak berarti, dan itu semua tidak ada apa-apanya, itu semua tidak dibutuhkan ketika kita sudah menghadap Tuhan kita. Sekali lagi, jika ada harta yang bertumpuk di belakang kita, jika ada harta yang memang masih tersisa, ataupun bahkan banyak, coba kita lihat harta itu, kita butuh atau tidak, seberapa butuh kita akan harta itu, dan akan dikemanakan harta itu. Nah, jika kita belum mempunyai harta, misalkan kita jaga hati kita dari angan-angan yang berlebih, berlebih dan berlebih gitu kan, sehingga kita lupa untuk bersyukur, sehingga kita lupa bahwasanya angan itu mungkin belum tentu kita raih. Bisa jadi besok kita telah selesai di dunia ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita jaga diri kita dari at-takasur. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ustaz Agus. Barakallahu fikum. Terima Syukran. kasih Semoga Ustaz. ya sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama.